Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membaca hadis Nabi Muhammad SAW tentang sedekah yang salah sasaran tapi bermanfaat, atau manfaat sedekah yang salah sasaran. Mungkin dulu sering ada acara di televisi, itu ada uang kaget atau miliuner dan sebagainya. Dan sedekah salah sasaran ini diantara yang menginspirasi program-program tersebut. Jadi seorang yang kaya raya, yang hartanya infinity, tidak terbatas, mungkin perlu sekali waktu atau mencontoh ini hadis Nabi ini, yakni sedekah kepada yang salah sasaran, yang bukan orang yang tepat, misalkan fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, atau gharim dan sebagainya. Tapi sedekah pada orang kaya, sedekah kepada pezina, sedekah kepada pencuri. Sedekah sekarang setelah keren dari pencuri lah koruptor, sedekah pada mereka ternyata ini bermanfaat, justru menjadikan mereka yang berada di sisi kiri, di jalur yang kurang benar, jalan yang salah, yang sedang bermaksiat ini menjadi bertaubat. Baik, mari kita simak sebagai hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yaman Abarona Syu'aib, hadatsana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tusaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi syarif fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu ala sarik fa qala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadi zaniyah fa asbahu wa yatahaddatsuna tusaddiqu lailata ala zaniyatin fa qala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin la atasaddaqanna bi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'a fi yadil ghina fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu ala ghina fa qala Allahumma lakal hamdu ala syarik wa ala zaniyatin wa ala ghina fa ati faqila lahu amma sadaqatuka ala syarik fala'allahu yasta'ifu an sariqatihi wa amma ala zina ala zaniyatin fala'allaha antasta'iffa an zinaha wa amma al-ghina fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahullah. Ya, artinya telah menceritakan padaku Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib telah menceritakan kepada kami, Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki berkata, seorang laki-laki yang hartanya infinity, sangat kaya raya, la atasaddaqanna, la apa tadi perkataannya? Sungguh saya akan bersedekah ya Rasul, begitu. La atasaddaqanna, sungguh saya akan bersedekah ya Rasul. Maka dia pun membawa sekantung dinar. Kalau sekantung dinar, mungkin hari ini itu bisa dikatakan 1 miliar gitu ya. Lalu dia membawa sedekahnya, dan ternyata sedekah itu jatuh pada tangan pencuri. Jadi dia sedekah random, tidak melihat-lihat siapa yang akan sedekahi. Jadi ketika malam dia berjalan, kemudian dia taruh sekiranya tempat atau rumah yang di situ dia merasa nyaman untuk mensedekahkan uangnya. Dan ternyata pada malam hari itu sedekahnya
jatuh pada tangan pencuri. Keesokan paginya orang-orang ramai membicarakan bahwasanya ia telah bersedekah kepada seorang pencuri, Asyari al-Syari. Dengar hal itu, orang itu berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu, ya Allah, walakal hamdu. Aku pasti akan bersedekah lagi. La atasaddaqanna, sungguh saya akan bersedekah lagi." Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya, lalu dia sedekahnya itu terjatuh pada tangan zaniatan. Ternyata yang dia beri rumah seorang pezina begitu. Kemudian ramai keesokan paginya pezina itu mendapatkan sedekah, dan orang tadi pun, maka orang itu berkata, "Ya Allah, walakal hamdu. Sungguh sedekahku jatuh pada tangan pezina, zaniatan. Aku pasti tak atasaddaqanna, saya pasti akan bersedekah lagi." Kemudian dia pun keluar pada malam berikutnya untuk bersedekah, dan sedekahnya ini ternyata diberikan pada orang kaya yang rumahnya mungkin nampak miskin, sehingga dia nyaman di situ, disedekahkan. Nah, apa berikutnya? "Ya Allah, walakal hamdu, sungguh segala puji bagimu ya Allah, aku telah bersedekah pada pencuri, pezina, dan orang kaya." Yang jelas ini adalah secara urutan sedekah kemarin, ini hendaknya pada keluarga dulu, kepada orang fakir miskin, pada tetangga, pada yang membutuhkan begitu. Tapi ini adalah sedekah random, sedekah yang sudah pada orang-orang tersebut sudah secara prioritas sudah dikerjakan, sudah ditunaikan pada dirinya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya sudah ditunaikan. Kemudian dia masih ada sisa, kemudian dia sedekah random miliaran rupiah, sedekah dinar, satu kantong dinar penuh gitu ya. Kemudian jatuh pada siapa? Pencuri, pezina, dan orang kaya. Baik. Kemudian dia pada malam hari itu dia bermimpi, adapun sedekahmu kepada pencuri mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri itu dari perbuatannya. Jangan sedekahmu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegah pezina itu kembali melakukan perbuatan zinanya. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya untuk menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya. Baik, apa yang kita bisa petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, adakah manfaat sedekah kepada orang yang salah? Sedekah pada orang yang salah ini ada manfaatnya apa tidak? Ya. Kadang-kadang kita engkel, enggak ada manfaatnya. Sedekah kok salah sasaran, harusnya kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, bagi orang yang kaya raya, nih sudah ditunaikan prioritasnya pada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan sebagainya. Maka sedekah pada orang yang salah sasaran, pada orang yang salah, ternyata pun ini bermanfaat. Jadi tidak ada jeleknya sedekah itu meskipun salah sasaran. Nah, hadis sebelumnya Rasulullah SAW bersabda memberikan penjelasan pada seorang sahabiah, sahabat perempuan, "Iradhahi astata'ti." Sedekahlah sekemampuanmu. Jadi sedekah ini tidak dibatasi harus menunggu kaya. Kemudian apa manfaatnya sedekah pada orang yang salah sasaran? Nah, sedekah tersebut memberikan pelajaran bagi mereka semua, sehingga hati mereka tergerak untuk memperbaiki perbuatan yang salah selama ini. Jadi seorang pencuri ini kemudian tidak mencuri lagi, karena mencuri itu ternyata merugikan orang lain. Berzina, dia tidak berzina lagi, karena berzina itu ternyata adalah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, merusak rumah tangga dan bisa mendatangkan penyakit dan sebagainya. Seorang orang kaya ini kemudian dia insaf bagaimana manfaat seorang atau bagiannya seorang yang mendapatkan bantuan harta, meskipun itu adalah salah sasaran, merasa senang, merasa terbantu, merasa bahagia. Ya, orang kaya ini menjadi tidak pelit lagi. Baik, yang kedua, sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki ahli sedekah bersedekah secara rahasia di waktu malam. Jadi sedekah rahasia ini pun waktunya bisa saja mengambil waktu yang gelap, yang tidak nampak begitu, waktu malam. Ini sedekah kepada siapa? Pencuri, sarik, zaniatan, zina, dan al-ghani, orang yang kaya. Nah, yang ketiga, sedekah tersebut bermanfaat, menyadarkan, mencegah mereka dari perbuatan buruk atau mengulangi perbuatan buruk selama ini, sehingga mereka berhenti mencuri, berhenti berzina, dan malu bersikap
pelit atau kikir. Yang keempat, siapakah sosok laki-laki dermawan yang bersedekah kepada orang yang salah tersebut? Benar, mereka dia orang laki-laki yang salah tadi sedekahnya orang yang salah tadi yang adalah seorang laki-laki yang sedekahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mengharapkan balasan dari orang yang disedekahi, tidak juga flexing, pamer, bahasanya diunggah status, nelo foto gitu ya, kemudian disiarkan di media, di koran, di televisi dan sebagainya, bahasanya dia telah membantu 100.000 pada si fakir ini, membantu 200.000 pada si miskin ini. Nah, dia sedekah syur, sedekah secara rahasia. Dia hanya mengharapkan balasan sedekahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah rahasia itu artinya kita hanya mengharapkan balasan satu-satunya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, inilah indahnya agama Islam, saudaraku, muslimin muslimat dimanapun berada, mengajarkan sedekah sir sembunyi-sembunyi ternyata memiliki faidah, manfaat meskipun pada orang yang salah. Jadi sedekah itu tidak ada mudaratnya, yang ada manfaat dan manfaat. Bahkan ketika bersedekah pada salah sasaran pun ini manfaatnya luar biasa, menginsafkan, menyadarkan, mencegah dari perbuatan yang salah. Pada mencuri, menyadarkan dia tidak mencuri lagi, berzina, menyadarkan dia untuk tidak mengulangi perbuatan zinanya, tidak orang kaya, menjadikan ia tidak pelit di kehidupan berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dari taufiq wal hidayah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat bersedekah secara sir, harapkan ridho hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.